Monggo silakan, ada yang hendak berkomentar atau ada yang mau bertanya jawab? Setengah konsultasi untuk disertasinya juga boleh. Kalau nggak ada yang tanya jawab, saya yang nanya ya. Mancing aja. Bu Nina Lestari, Bu. Halo Bu, suaranya di... Hadir, Pak. Ibu, bidang yang mau diteliti apa Bu? Rencananya smart system, Pak, untuk pendidikan. Wes, dasar. Under Pak Prof Suhono atau Prof Yusef atau siapa? Kebetulan saya dengan Pak Ari Setiadi, Pak. Oh, Pak Dr. Aristiadi. Itu Betul. lab saya, luar biasa. Nah, itu kira-kira kalau dari kuliah ini bayangan Ibu, Ibu nanti akan lebih banyak ke kebenaran yang jenis apa, Bu? Hmm, Mungkin karena yang terbayang oleh saya lebih banyak ke pragmatis ya, Pak. Karena eh, mau tidak mau ini kan harus bisa praktis digunakan gitu, Pak. Iya. Nah, mengenai kerangka kebenaran konsensus atau standar-standarnya sudah diidentifikasi, Bu? Belum sejauh itu, Pak, saat ini. Iya. Masih kemarin masih dalam rangka eh, apa ya, membentuk framework dan juga logika berpikirnya dulu, Pak. Nah, itu. Ya, Bu. Jadi mungkin bisa sambil membuat framework utamanya. Nah, kita kadang-kadang nggak perlu dituliskan di framework utama, tapi mungkin bagus sekali kalau dibaca seluruh tren, baik global maupun lokal. Kemudian kalau yang bentuknya peraturan pemerintah atau standar global, nah itu bagus kita identifikasi, Bu. Sehingga kita tahu barangkali seperti itu ya, Bu ya. Iya, betul, Pak. Karena kan pendidikan terutama di Indonesia ya sudah banyak sekali peraturan yang mengikat begitu. Jadi kalau misalnya kita langsung berpikirnya mesin gitu kan akan banyak sekali hambatan lah kalau misalnya eh, disempitkan pemikirannya. Ya, benar sekali, Bu. Salah satunya yang kalau saya mengikuti dunia perbankan itu banyak banget solusi-solusi perbankan, analytical, big data dan lain-lain di cloud ya. Tapi Ya, hukum Pak. dasarnya di Indonesia tidak membolehkan data-data sensitif itu eh, di luar negeri, sehingga Hmm. akhirnya ya hanya akhirnya kepaksa lah yang namanya Google dan lain-lain itu mendirikan di Indonesia. Itu pun masih tetap menjadi hambatan. Ya, makasih Oke. Bu Nina. Eh, Iya, Pak Agus Ambarwari, silakan Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Terkait yang tadi disampaikan bahwa di bidang engineering itu lebih mengarahnya ke kebenaran pragmatis ya, Pak ya, terkait dengan kebermanfaatan dari apa yang kita hasilkan. Nah, kebermanfaatan itu bagaimana sih kita mengukurnya sih, Pak? Apakah kita mengukur dalam sesuatu yang benar-benar diterapkan real? Apakah seperti itu ataukah karena kan dari sisi kita kuliah dokter kan sebenarnya hanya bagian kecil kontribusi yang kita berikan. Nah, bagaimana kita mengukur sisi kebermanfaatan dari sisi pragmatis tadi itu, Pak? Saya masih masih kadang meraba-raba itu seperti apa sih gitu. Padahal kita kan entah menemukan atau membuat sebuah teori yang itu kan tidak langsung secara apa namanya, secara langsung diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui dari sisi kebermanfaatannya? Tolak ukurnya seperti apa gitu? Ya, makasih Pak Agus. Pak Agus bidangnya apa Pak? Kalau kebetulan di sini bersama Prof. Emir diarahkan di computer vision, Pak, di pedestrian detection. Deteksi apa Pak? Pedestrian. Untuk digital twin sih, Pak, sebenarnya ke arahnya. Ya. Nah, jadi jawabannya itu anu Pak, menarik Pak ya. Pertanyaannya maksud saya menarik. Jadi biasanya begini, kata kuncinya kebenaran pragmatik itu Pak in practice ya.
ada di, kalau mau berangkat dari mana, kita harus mulai dulu dari kebenaran konsensus dan kontekstual yang saat ini terjadi, Pak. Maksudnya benar sekali yang tadi disebut Pak Agus ya, kita ini kan ada di sebuah simpang jalan dari sebuah roadmap besar penelitian dari masyarakat penelitian ilmiah dunia gitu Pak ya. Ya, maka seorang peneliti harus tahu dia itu di simpang jalan yang mana, dalam konteks seperti apa, kebenaran-kebenaran konsensus apa saja yang sudah disepakati maupun sedang akan disepakati di posisi jalan penelitian dia itu, Pak. Saya memberi contoh yang sederhana. Kalau kita ngomong di penelitian machine learning dan data science, itu kebanyakan mengukurnya adalah dengan confusion matrix. AUC, confusion matrix, ada beberapa ukuran yang ya sudah cukup. Orang itu akhirnya mengukur dari sana bisa berbicara banyak. Karena masyarakat ilmiah di bidang data science dan machine learning, misalnya untuk classifier, memang semuanya mengukur dari sana, Pak. Gitu, Pak ya. Nah, untuk yang di digital twin ini karena relatif baru, nah itu harus dikejar Bapak dulu. Ya, orang itu sebetulnya mengukur kemanfaatannya dari mana itu. Nah, ini penting, Pak. Cari konsensus-konsensus atau standar-standar yang digunakan oleh para peneliti, Pak. Nah, yang memang berat sekali kalau memang dia memasuki sebuah bidang yang benar-benar baru ya, Pak ya. Yang semua harus didefinisikan sejak awal. Nah, itu lebih berat, Pak. Barangkali gitu, Pak Agus ya. Baik, terima kasih, Pak. Ada lagi mungkin? Pak Kuko ini, Pak Kuko penelitiannya apa, Pak? Saya di bidang jaringan, Pak. Manajemen case di perangkat mobile. Oh, telekomunikasi, Pak ya? Betul, Pak. Oh, kalau ini sudah kokoh ini. Telekomunikasi itu kebenaran konsensusnya relatif sangat strong, Pak ya. Jadi biasanya pengukurannya penilaian kemanfaatan dan lain-lain itu sudah sangat matang lah ya, yang saya tahu ya. Enak di telekomunikasi itu ITU-nya kuat sekali itu. Nah, kalau sudah masuk ke IT, apalagi yang penerapan IT seperti smart city, ya smart education, smart farming, wah itu penting sekali. Salah satu bimbingan kami itu smart farming, Pak, pakai AI. Wah, kalau sudah bimbing dia mules saya udah. Kasihan, karena yang berat ini sebenarnya arahnya kemana? Penelitian itu kan lebih clear kalau arahnya itu jelas, apa yang mesti diteliti, ujungnya itu tadi, Pak. Sebetulnya kita itu mau memberi nilai kemanfaatan apa, gimana cara ngukurnya, udah kebayang belum? Selama itu belum, ya kita nggak bisa berharap ini kapan mau selesai gitu kan, Pak ya. Ya, barangkali gitu. Makasih Pak Koko, Bu Nina, Pak Agus, dan Bapak, Ibu-Ibu semua. Kita sudah overtime 4 menit. Saya buka lagi, barangkali masih ada 1-2 pertanyaan. Boleh saya bertanya sedikit, Pak? Monggo Bu Irani Heronis ya, Bu Ronis. Iya, Ya, sangat menarik dari yang disampaikan. Kalau yang dilihat ada 4 tadi nilai kebenaran. Kira-kira kalau kita penelitian memungkinkan untuk menggunakan keseluruhan kebenaran itu atau tidak, Pak? iya. Bu Irani, ya, makasih Bu Irani. Apakah mungkin buat kita menggunakan keseluruhan kebenaran itu? Sebenarnya Bu, secara langsung atau tidak langsung, keempat-empatnya pasti kita gunakan. Karena sebuah karya ilmiah itu nggak boleh ada
inkonsistensi. Itu paling nomor 1 ya. Jadi biasanya nanti pembimbing atau penguji melihat itu dulu. Kalau sampai ada inkonsistensi satu bagian dengan bagian lain pasti dipertanyakan. Jadi kebenaran logis itu pasti. Apakah dalam bentuk matematis atau dalam bentuk verbal kalimat tuh. Kebenaran logis itu juga diperkuat dengan yang namanya teori benang merah. Red line theory. Sebuah karya disertasi atau penelitian itu bagus kalau dia punya satu message yang secara retorika mudah dipahami. Ini sebetulnya poinnya apa, yang mau ditemukan apa, pembuktiannya apa. Jadi kadang-kadang yang sangat basic ini perlu kita yakinkan dulu teori kebenaran logis itu. Bahwa sebuah karya itu mesti logis, nggak usah banyak-banyak tapi urut semuanya. Setiap yang kita tulis itu punya peran dalam mendukung argumen yang hendak kita perkuat atau hipotesa yang hendak kita falsifikasi atau hendak kita uji. Satu itu. Yang kedua, korespondensi. Hampir semua dari kita ini pasti melakukan simulasi atau eksperimen, pengumpulan data. Itu adalah proses teori kebenaran korespondensi. Ya. Nah, kadang-kadang ada juga karya-karya yang berhenti di logis saja, seperti yang tadi saya sebutkan, Bu. Anak fisika murni yang menurunkan rumusnya Stephen Hawking, dia nggak kasih komentar apapun sudah. Jadi dia karyanya betul-betul matematis logis selesai. Terus kemungkinan kedua ya paling nggak logis konsisten tambah korespondensi atau empirical di mana kita melakukan pengukuran, pengambilan data dari alam nyata ataupun pengambilan data simulatif itu termasuk jenis pengambilan data juga. Karena berat buat kita untuk beli satelit, ya satelitnya pengambilan datanya, data acquisition-nya dan lain-lain, melihat perilakunya lewat simulasi. Nah, kemudian bisa lebih lanjut karena kita di sains dan engineering, kita malah sebaiknya minimum menyentuh ranah kemanfaatan. Dan ketika membuat framework ini semua karena kita di ilmu-ilmu yang relatif, ilmu aplikatif, tidak boleh mengabaikan standar dan konsensus yang sudah berlaku di bidang itu. Jadi menurut saya sebuah disertasi dalam bidang sains dan teknologi yang baik itu keempat-empatnya ada, Bu Irani ya. Tinggal nanti penekanannya di mana. Kontribusinya mungkin tidak di matematis logis itu, tapi kontribusinya adalah di penemuan sebuah metode baru yang melalui metode ini manfaatnya lebih luas. Jadi kontribusi utamanya mungkin di salah satu kebenaran, misalnya kebenaran pragmatik. Demikian Bu Irani. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Mari Bu Vidya. Iya Pak, terima kasih. Saya ambil disertasi itu dengan Pak Ari, Pak Dr. Ari Setiadi. Nah, ini materinya itu adalah pembuatan kecerdasan buatan di dalam diagnostik, Pak. Khususnya kalau bagian saya itu adalah radiologi. Nah, ini sebetulnya penelitian yang sudah berjalan hampir 2 tahun, yang tahun pertama oleh Pak Bambang, tahun kedua oleh Pak Ari. Nah, yang ini kemudian saya lanjutkan. Nah, pada pelaksanaan di lapangan itu ternyata terkendala dengan mindset dokter yang ketika kita bicara masalah kecerdasan untuk bidang radiologi, akhirnya nantinya menggantikan mereka gitu. Terus setelah saya baca, itu ternyata ada di dalam activity teori yang menyatakan kontradiksi, Pak. Jadi masalah pragmatis ini tidak bisa diterapkan gitu di bidang kedokteran karena melanggar konsensus kode etik mereka gitu. Nah, artinya saya tidak bisa mendapatkan data untuk dipelajarin menjadi kecerdasan yang akhirnya di training di machine learning saya gitu.
Yang Pak Ari mau itu adalah data-data real yang ada di rumah sakit, bukan data-data yang sifatnya dipublish dari luar negeri gitu Pak. Nah itu yang saya temukan. Jadi ide ini melanggar konsensus mereka dan itu sesuai dengan aktiviti kontradiksi di dalam aktiviti teori gitu Pak. Itu bagaimana saya menyelesaikannya. Terima kasih Pak. Wah, ini pertanyaannya sulit ini. Makanya saya nanya ke Bapak. Ini makanya kan ini ngobrol bebas dulu ya Bu Vidya ya. Ya Pak, mangga. Jadi salah satu tujuan kenapa saya tuh terus terang ya, minggu depan tuh kan mungkin kuliah ini akan saya minta isi seorang ahli khusus lah ya dalam popper ya. Tapi sebelum beliau masuk itu saya merasa perlu kuliah kita percepat sedikit itu salah satunya teori kebenaran ini memang saya agak buru-buru lebih cepat gitu. Kenapa? Bab teori kebenaran ini sederhana tapi sangat diperlukan gitu untuk bapak-bapak ibu-ibu. Paling enggak sekarang kan ya Bu Vidya dan bapak ibu-ibu bisa mulai punya kerangka analisis. Kalau saya dikasih judul itu kira-kira visible enggak untuk maju? Karena di bidang engineering benar. Makanya kan kita bilang kuliah kebenaran 1, 2, 3, 4. Waktu kita ngomong konsensus, nah di situ kan kita harus sangat hati-hati ya. Hati-hati kita kalau riset sesuatu melanggar konsensus. Masalahnya kata-katanya aja konsensus. Artinya itu kan di setiap negara maupun daerah bisa beda Pak ya. Sebelum masuk ke dokter dulu Bu, saya ingin buat contoh aja. Misalnya saya ingin meneliti mengenai, ini misalnya saya riset social science mengenai hubungan historikal antara kepercayaan Baduy atau Sunda Wiwitan dengan agama-agama besar seperti Islam, Hindu, Buddha gitu. Misal ini. Terus salah satu yang harus disurvei, saya harus masuk masyarakat Baduy gitu. Nah, kalau saya misalnya mendapat tantangan riset itu sebagai mahasiswa social science setelah mengetahui pelajaran kita, ya kita lihat kemungkinannya dulu yang disurvei mau nggak gitu. Kan saya buta sama sekali dengan masyarakat Baduy gitu ya. Saya tidak menganggap masyarakat modern itu lebih baik dari masyarakat Baduy, enggak. Cuma sebagai researcher bisa nggak kita memperoleh data-datanya dan lain-lain. Data itu nanti sifatnya seperti apa ya, apakah subjektif atau semi subjektif atau objektif dan lain-lain. Nah, jadi memang benar sekali Bu. Sekarang kita geser ke masalah penerapan AI di kedokteran. Tidak ingin menambah beratnya masalah, cuma saya ingin berbagi. Saya kebetulan dengan tim ini konsultan cukup lama di berbagai perusahaan IT di Indonesia. Salah satunya dahulu ada yang ingin menerapkan IT untuk kedokteran, IT untuk rumah sakit, untuk apotek-apotek ya. Ya sekarang adalah terrealisasi sebagian sangat kecil yang namanya Halodoc dan lain-lain. Tapi Bapak Ibu bisa cek ya salah satu institusi di Indonesia yang penerapan IT-nya itu paling berat ya. Dari sisi database dan lain-lain itu setahu saya institusi kesehatan termasuk rumah sakit. Salah satu kata kuncinya itu dokter dengan IT itu kayaknya satu yang paling susah itu digabungkan itu ya di Indonesia secara praktis ya. Nah, waktu itu klien kami udah saya beritahu
ini jangan dijadiin bidang prioritas, nggak akan laba lah Anda di sini tuh. Ya terbukti akhirnya ya. Nggak pernah ada berita keberhasilannya sampai hari ini udah berapa? Mungkin 10 tahun lebih ya. Jadi itu situasinya Bu Vidya. Nah sekarang permasalahannya kan bagaimana cara memecahkannya. Nah ini kita memahami bahwa proses disertasi dengan pembimbing itu, dengan promotor itu, satu adalah proses ilmiah. Ya, pembimbing pasti ingin yang terbaik, memberikan, mendorong anak bimbing yang terbaik. Nah, kedua, karena dalam proses ilmiah itu untuk pengambilan datanya, untuk penerapan dari yang akan diteliti ini menyangkut komunitas manusia lain ya. Sebaiknya kalau menurut saya ya intensitas komunikasi kepada para dokter itu mungkin ditingkatkan dengan melibatkan promotor ya. Maksudnya mengkomunikasikan terus. Barangkali suatu saat promotor, oh ini sudah mentok ini. Sudah segala jalan dicari nggak bisa. Nah, barangkali mungkin temanya bisa digeser dikit gitu, Bu. Barangkali ini, Bu ya. Tapi saya memahami kenapa promotor tuh nggak mau pakai dataset dari luar karena nggak ada nilai gunanya gitu. Justru kalau kita lihat para promotor itu sekarang sedang mengejar nilai guna solusi itu di Indonesia. Iya Barangkali betul itu. Pak. Iya betul Pak. Jadi saya mau nambahkan, akhirnya hal ini itu mendriving saya dan dua teman lain yang ambil tema ini untuk membuat sebuah aplikasi yang sifatnya grassroots Pak. Ya. Jadi nanti datanya itu diambil dari orang-orang yang memang mau berkonsultasi gitu. Jadi kita itu akan memberikan kayak peer to peer seperti itu Pak, antara dokter dengan pasien, yang di situ nanti kita pelajarin pembicaraannya mereka gitu Pak. Jadi itu sih yang baru kita laksanakan. Nah cuma saya mau bertanya gitu Pak, apakah itu artinya nanti saya melanggar sebuah konsensus umum yang sudah ada di kedokteran gitu kalau saya melaksanakan seperti itu Pak? Gini Bu, derajat konsensus itu kan kalau dia bentuknya dokumen tertulis kayak standar yang saya tulis tadi, misalnya peraturan pemerintah itu tentu harus ditaati. Nah, nanti kalau konsensus itu bentuknya standar internasional, tinggal kita pilih kita mau ikut atau enggak. Kalau ikut, misalnya ikut ISO 27001 ya berarti kelebihannya nanti kita mendapat approval ya, mendapat pengakuan bahwa kita sudah ikut. Kalau nggak ikut ya sudah. Nah, kalau konsensus itu sifatnya tidak tertulis, tapi sifatnya itu verbal pada satu kelompok, ya ini sebetulnya Ibu mungkin bagus mempelajari sosiologi kelompok dan lain-lain ya. Satu itu terkait masalah etika, yang kedua terkait masalah perasaan komunitas, asal bisa dijaga ya nggak apa-apa Bu. Biasanya itu caranya tidak terlalu konfrontatif gitu kan. Terus dari mereka sendiri kan sebagiannya nggak suka untuk AI, sebagiannya dokter-dokter yang relatif muda itu ingin maju juga Bu. Nah barangkali ya saran saya sambil menciptakan konsensus yang lebih baik begitu, bahwa AI itu tidak akan mengganti posisi dokter, tapi malah AI itu menurut yang saya banyak baca ya, yaitu akan menjadi pembantu ya, membantu dokter-dokter itu untuk memining data-data yang mungkin terlalu sulit untuk dirinya sendiri begitu ya. Tapi posisi dokter itu tidak akan pernah tergantikan menurut yang saya baca Bu ya. Barangkali itu Bu Vidya.
Iya, Pak. Terima kasih. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain, Pak. Jangan bosan kalau saya nanya. Oh, saya sangat seneng ya. Ini kuliah ini kan kalau searah nggak ada artinya gitu. Jadi justru bagaimana kita bisa berkhidmat ke bapak-bapak, ibu-ibu ini supaya maju ya. Nanti menjadi saintis dan ilmu pengetahuan teknik yang baik, yang Iya, Pak. bermanfaat untuk sesama kan. Pak. Terima kasih, Ya, Bu. terima kasih, Pak. Wah, menarik ini Bu Vidya, makasih ini membuka cakrawala kita semua dan teman-teman yang tidak mengalami masalah tersebut bersyukur ya. Semoga yang lainnya aman-aman aja, Pak. Semoga yang lainnya bisa mengambil pelajaran dan ikut mendoakan dan ikut membantu Ibu supaya solve ya. Amin. Nah, justru kalau menurut saya salah satu tantangan bagaimana teknologi kita menghasilkan nilai guna ini yang dialami Bu Vidya ini. Ya. Justru nanti engineer-engineer yang hebat itu yang bisa menyeberang itu ya, gitu. Chasing the bridge ya, chasing the bridge, menyeberangi itu ya. Contohnya Prof Yusef ini luar biasa ini. Kalau beliau ini apapun diseberangi udah ya, bisa diterapkan aplikasinya untuk sejuta umat. Kalau kita aplikasi pengembangan kita itu hanya di atas our desk ya, di atas meja kita nggak terlalu berguna itu. Kalau Bapak Ibu bisa juga berkunjung ke website apa ya, laboratorium kami yang namanya Sharing Vision tuh kantornya di Anggrek 47 ya di Bandung tuh, tempat saya dan teman-teman berapa dosen juga ya menguji gagasan. Ya alhamdulillah sudah diterapin di macam-macam ya. Salah satunya ya pengembangan e-money di Indonesia dari nol tuh kami kawal, itu bisa dicek di koran-koran tuh tulisan-tulisan kami. Alhamdulillah sekarang e-money ini dipakai banyak orang ya. Bukan berarti kita penyelenggara e-money-nya nggak harus gitu ya. Ada penyelenggara e-money besar waktu itu sampai saya antar ke Singapura dan lain-lain, satu grup bisnis, dia sampai bilang, Pak Dim betul-betul nggak mau saham Pak. Enggak Pak, Bapak mau jadi guru aja ya. Iyalah Pak. Pas dia itu dijual 80 triliun itu saya ya termangu-mangu ya. Kok dulu nggak saya terima 1% gitu. Tapi alhamdulillah saya itu happy ya. Nggak ada perasaan sedih ya, happy. Karena saya berprinsip dosen itu begitu ya. Kerjaan 1 dos, duit 1 sen tuh. Dosen tuh. Kerjaan 1 dos, 1 sen. Kasihan. Tapi mudah-mudahan apa Pak? Berkah gitu, keberkahan kan gitu ya. Amin. Anak-anak kita masih gelap, masih nggak narkoba, semuanya happy. Kita menciptakan happiness ya. Masyarakat makin maju ya kita makin seneng. Jadi Bu Vidya kita dukung mudah-mudahan nanti dokter-dokter pakai AI Bu ya. Amin, Pak. Insyaallah. Oke, barangkali masih ada lagi yang mau diskusi, monggo. Kalau tidak, saya ingin feedbacknya, tugasnya udah bisa diakses belum ya? Sudah bisa, Pak. Ya. Sudah bisa. Thank you very much ya, all guys, Mr. Syakir, thank you. Syukron ya, semuanya terima kasih, gracias. Saya hari ini bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.